Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-28. Hadis yang ke-28, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Hasad di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hasad dalam lafal hadis ini bukanlah hasad bermakna yang semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Falaq. Min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang yang dengki apabila dia dengki. Bukan. Tapi kata para ulama, hasad di sini maknanya al-ghibthah. Al-ghibthah. Apa beda hasad sama ghibthah? Yang pertama, hasad dengan ghibthah beda tulisannya ya. Beda tulisannya. Satu pakai ra ba ta, satunya pakai hasada. Hasad kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan makna dengki. Ghibthah kita terjemahkan dengan makna iri. Apa perbedaannya? Mungkin di antara kita enggak tahu beda antara iri dan dengki. Karena kadang-kadang kita gandengkan iri dengki gitu. Seakan-akan maknanya sama, padahal berbeda. Kalau kita terjemahkan hasad, dengki tak adalah bermakna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair. Berharap hilangnya nikmat dari seseorang. Itu dengki. Misalnya seseorang yang dia mendapatkan kendaraan baru, dia dengki, moga-moga celaka. Nah, gitu. Ini orang yang dengki. Dia mengharapkan nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, kalau ada di diri kita ketika saudara kita mendapatkan nikmat, kita dengki, kita ingin nikmat itu hilang darinya, maka ini namanya dengki. Adapun ghibthah, raja mumathilah bi adami tamanni zawali ni'matin ghair. Dia mengharapkan yang semisal tanpa ada keinginan nikmat tersebut hilang dari orang lain. Misal saudaranya atau sesama muslim mendapatkan kendaraan baru, dia ingin bisa mendapatkan kendaraan yang baru seperti didapatkan oleh saudaranya. Tetapi sekedar itu aja, tidak mengharapkan celaka, tidak mengharapkan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Ini namanya ghibthah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia namanya iri. Ini bedanya. Jadi iri ingin mendapatkan seperti yang didapati temannya, cukup sampai situ iri. Tetapi ketika ingin mendapatkan seperti didapati temannya dan berharap nikmat tersebut hilang dari temannya,
maka ini namanya hasad. Paham perbedaannya? Dengki. Nah, di sini makna hadis ini la hasada, kata para ulama, la ghibtata. Tidak boleh iri. Nah, jadi dengki jelas terlarang, dosa. Karena kita mengharapkan nikmat hilang dari seseorang. Iri. Sekarang iri. Sekedar ingin mendapati seperti apa yang didapati oleh saudaranya. Ini iri, gitu. Boleh enggak? Ternyata iri ini pun enggak boleh. Sekedar berharap ingin seperti yang didapati saudaranya pun enggak boleh. Illa fitnatain. Kecuali dalam dua hal. Jadi iri pun enggak boleh kecuali dari dua hal saja. Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an. Seorang pemuda iri kepada seorang pemuda yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an. Fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Dan dia, pemuda ini, mengamalkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Ini syaratnya iri kepada seorang pemuda yang Allah berikan Al-Quran, kepada seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, dan dia mengamalkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Kalau diberi Quran tapi nggak diamalkan, nggak boleh. Yang diberi Al-Quran dan dia mengamalkannya sepanjang malam dan sepanjang siang. Yang kedua, rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta dan dia menafkahkannya di jalan Allah sepanjang malam dan sepanjang siang. Dari sini ikhwatul iman difahami ketika ada orang kaya raya misalnya. Kaya raya. Kita boleh enggak iri sama dia? Berarti enggak boleh. Enggak boleh. Kecuali ketika ada orang kaya raya yang dia sedekah di jalan Allah sepanjang malam dan siang hari, sepanjang malam dan sepanjang siang, maka kita iri kepadanya. Iri kenapa? Iri karena dia bisa sedekah. Dan kita ingin bisa sedekah sebagaimana dia sedekah. Itu sebab irinya. Bukan sekedar orang kaya saja. Kalau kaya enggak sedekah, enggak boleh kita iri padanya. Tapi kita iri kepada orang kaya yang dia bisa mendapatkan keutamaan pahala sedekah yang kita enggak bisa mendapatkan pahala sedekah itu. Makanya enggak heran pada suatu ketika pernah sahabat Nabi SAW datang menjumpai Nabi SAW. Sahabat Nabi yang fakir mendatangi Nabi SAW. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang yang punya harta pergi dengan membawa begitu banyak pahala. Yusalli kama nusalli, wa yasumun kama yasumun, wa yasumuna kama nasumu. Mereka yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Dapat pahala, kami juga dapat pahala salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Mereka bisa dapat pahala puasa, kami bisa dapat pahala puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami enggak bisa. Makanya orang-orang kaya ini pergi dengan banyak pahala, kami enggak bisa. Irinya sahabat ini kepada orang yang kaya, dia bisa sedekah dengan kelebihan hartanya. Kami enggak bisa. Nabi kasih solusi. Bukankah Allah memberikan ma tasaddaquna bihi? Apa yang kamu bisa bersedekah dengannya? Fa inna kulla tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih ucapan subhanallah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Semua ucapan alhamdulillah bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah. Ucapan la ilaha illallah bernilai sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dan kamu mendatangi istrimu pun bernilai sedekah. Ya, ini diantara penetapan Nabi SAW bahwasanya ketika pintu sedekah itu terbuka luas, nggak bisa dengan harta, bisa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah hadis ini yang disebutkan oleh para imam dan mentafsirkan hadis dari Salam Sarah hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallif rahimahullah, hadis ini muttafaqun alaihi ya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Muallif berkata di sini, ya.
Al-qiyam bil Qur'an ana al-laili bitilawatihi wa ta'allumihi wa tajahhudi bihi. Mengamalkan Al-Qur'an sepanjang malam dan siang kan? Mengamalkan Al-Qur'an sepanjang malam itu dengan bitilawatihi, dengan membacanya. Wa ta'allumihi, dan mempelajarinya, wa tajahhudi bihi, dan tahajjudi bihi, ini salah tulis, wa tahajjudi bihi, dan tahajud dengannya. Jadi ini faedah ya ikhwatul iman. Kebanyakan kita menganggap mengamalkan Al-Quran hanya sekedar menjalankan perintah dalam Al-Quran dan meninggalkan larangan dalam Al-Quran. Tetapi ternyata mengamalkan Al-Quran dengan membacanya di malam hari, ini adalah pengamalan Al-Quran di malam hari. Bentuk mengamalkan Al-Quran adalah dibaca ketika di malam hari, mempelajarinya, dan salat malam dengannya. Ini bentuk pengamalan Al-Quran. Bentuk pengamalan Al-Quran. Dari mana dapat ini? Dari hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, As-siyam wal Qur'anu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada sahabat keduanya pada hari kiamat. Yaqulu siyam, puasa berkata, Ya Rabbi, mana'tuhu anil akli wa syurbi. Aku menghalanginya dari makan dan minum. Fashfa'hu, maka berilah syafaat kepadanya. Jadi sebab mendapatkan syafaat Al-Quran karena dia meninggalkan makan minumnya karena Allah. Karena dalam hadis yang lain Allah mengatakan dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syaramahu li ajlihi. Dia meninggalkan makanan dan minumnya li ajli, untukku. Kemudian simaklah yang terakhir, wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, mana'tuhu anin naumi. Aku menghalanginya dari tidur. Fashfa'hu, maka berilah syafaat untuknya. Nah, di sini ikhwatul iman, kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Salam Bali mengatakan, ini di antara maknanya bahwasanya mengamalkan Al-Qur'an adalah dengan terhalangnya dia tidur di malam hari karena membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an di waktu malam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsakallahu maqaman mahmuda." Dan di antara malam bangun dan tahajudlah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan bagimu. Semoga Allah memberikan kepadamu kedudukan yang terpuji. Ini di antara dalil. Kemudian orang yang bertakwa, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud mengamalkan Al-Qur'an di malam hari. Wa yushbihu an yakuna dzalika sirran bi khafa'i dzalika 'anin nas. Dan dimaknai juga dengan makna mengamalkan Al-Qur'an di malam hari ketika mengamalkan Al-Qur'an tatkala sunyi. Kenapa? Karena tersembunyikan dari manusia. Sebagaimana kita mengamalkan Al-Qur'an di malam hari tersembunyikan dari manusia. Ketika manusia tidak tahu kita mengamalkan Al-Qur'an. Dan juga makna ini kata muallif di sini semakna dengan ketika kita mengamalkan Al-Qur'an tatkala sunyi. Termasuk dalam mengamalkan Al-Qur'an sepanjang malam karena dia tertutupi dari pandangan manusia. Amma ana an-nahar. Adapun maksud mengamalkan Al-Qur'an di siang hari, fahuwal amalu bihi alanan amaman nas, yaitu mengamalkan Al-Qur'an terang-terangan di hadapan manusia. Bagaimana mengamalkan Al-Qur'an terang-terangan di hadapan manusia? Di amrillahi ta'ala bil amali walikay yakuna qudwatan di ghairihi, yaitu dengan dia menjalankan perintah Allah dengan mengamalkannya dan agar menjadi contoh bagi selainnya. Jadi ketika dia baca Al-Qur'an di siang hari terang-terangan manusia melihat dan dia menjalankan perintah dalam Al-Qur'an dan meninggalkan larangan dalam Al-Qur'an, maka ini menjadi contoh
bagi orang yang lainnya. Dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Fayusibuhu thawabun maniktada bihi, mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya, sehingga dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika menceritakan kaum dari Mudar yang mereka datang pakai aba, pakai baju yang loreng-loreng hitam putih, mutaqallidis suyuf, menyantelkan pedangnya, ya, dalam keadaan fakir, kata Imam. Pakaian aba itu pakaian langsungan. Pakaian langsungan, bukan pakaian yang banyak lapis-lapis pernik-pernik, pakaian langsungan, warna hitam putih, loreng, ya, seperti bekas kulit kayak zebra itu loreng. Terus dia menenteng pedang. Fatama'ara wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi minal faqah. Kemudian memerahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat kefakirannya. Fakir. Kalau kita bayangkan sekarang nih hadis, orang datang dalam pakai baju langsungan, suatu kaum warna hitam putih, ya, terus kebanyakan warna aba hitam putih, menenteng pedang. Kalau kita bayangkan nih, pedang nih kita ganti dengan kayu, ini nggak beda dengan manusia purba nih. Ya, pedangnya diganti kayu, pakaian langsungan kayak gitu kan, manusia purba. Makanya berubah wajah Nabi SAW karena ngelihat kefakirannya. Fakir, pakaian kayak gitu doang, nggak ada lapisan jubahnya, nggak ada imamahnya, fakir ini. Maka berubah wajah Nabi SAW. Kemudian Nabi naik mimbar, ya, hendaknya masing-masing dari kalian sedekah. Untuk apa? Untuk bekalnya di hari akhirat tadi, untuk membantu orang-orang fakir ini. Walau bisyikki tamratin, walaupun hanya dengan sebelah biji kurma. Itu enggak ada yang mulai sedekah. Tiba-tiba muncullah seorang sahabat mulai sedekah dengan sedikit kurma. Ketika seorang sahabat sedekah dengan sedikit kurma, diikuti oleh sahabat yang lainnya. Sedekah dengan sekantong, satu mud dan seterusnya, sampai sedekah dengan pakaian. Dan riwayat hadis ini mengatakan, hatta ra'aitu kumaini minat ta'ami wal malbas. Sampai aku melihat dua tumpukan tinggi dari pakaian dan makanan. Setelah itu Nabi SAW bersabda sebagaimana hadis yang kita hafal bersama. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'un. Barang siapa mencontohkan contoh yang baik dari Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Ini contoh faedah hadis ini, faedah orang ibadah sedekah terang-terangan. Dengan tentunya menjaga niat. Karena memang ada hadis yang lain, hadis 7 golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat, di antaranya adalah orang yang sedekah dengan tangan kanannya tidak diketahui tangan kirinya, sedekah sembunyi-sembunyi. Hadis ini tidak menafikan sedekah terang-terangan salah, tapi dilihat kondisi keadaan. Ketika dia dengan sembunyi-sembunyi bisa menjaga hatinya untuk bisa ikhlas karena Allah, maka dia utama sembunyi-sembunyi. Tapi ketika dia sedekah terang-terangan bisa menjaga hatinya dan bisa menjadi contoh bagi yang lainnya, sehingga yang lainnya bisa mengikuti perbuatannya, maka ini jamak antara dua hadis ini, ya. Maka dari ini ikhwatul iman, teguran bagi teman-teman yang suka mencela. Ketika lihat orang suka sedekah terang-terangan, percuma sedekah terang-terangan riak, mending nanti saya sembunyi-sembunyi. Tapi dia sembunyi-sembunyi aja nggak sedekah, ya, ngomong doang tuh pembenaran diri. Ini diantaranya. Sudah, jadi orang mau sedekah terang-terangan, mau sedekah sembunyi-sembunyi, silakan, alhamdulillah dia sedekah. Kita yang nggak sedekah ini yang koreksi diri. Masalah kita bilang nanti gak ikhlas, itu urusan hatinya, ya, urusan hatinya. Dia berjuang untuk mengobati hatinya. Jangankan kita ikhwatul iman, para ulama Sufyan Tsauri rahimahullah pun susah mengobati hatinya, apalagi kita. Sufyan Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Aku gak pernah ngobati sesuatu yang lebih sulit daripada ngobati niat. Itu Al-Imam Sufyan Tsauri. Lah kita siapa?
Wajar kalau memang terbetik terbetik riya, terbetik apa, tapi kita lawan. Intinya sedekah sudah. Terang-terangan sedekah, riya lawan. Sembunyi sedekah, riya lawan. Percuma sedekah sembunyi-sembunyi tapi nanti besoknya ngomong. Tahu enggak? Kemarin aku sedekah, enggak ada yang lihat loh. Banyak aku sedekah, tuh masuk ke celengan masjid berapa juta. Ya memang dia sedekah enggak lihat, besoknya disampaikan orang. Ya sama aja. Itu namanya sum'ah, pengen didengar. Lebih baik apa bedanya? Makanya sedekahlah. Mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, yang penting tugas kita adalah menjaga niat kita. Karena ketika riya sirik kecil, maka terhapuskan pahala sedekah tersebut. Namun ketika bisa menjaga hatinya, maka balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Quran surat Al-Baqarah. Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah seperti menanam satu biji yang tumbuh 7 dahan, masing-masing dahannya menumbuhkan 100 biji. Kemudian qala al-muallif rahimahullah, tasalsulul hadits yabtadi bi idahi fadli man yu'tal Qur'an wa ya'malu bihi, thumma fadli man yu'tal mal wa yushiru dzalika ila fadlil ilmi ala sadaqah. Hadis ini diceritakan berantai. Dimulai dari menjelaskan keutamaan orang yang diberikan Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian baru menjelaskan keutamaan orang yang diberi harta, kemudian menyebarkannya. Sampai tentang keutamaan ilmu di atas sedekah. Faham gak maksudnya? Nabi mulai menjelaskan keutamaan Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian baru menjelaskan keutamaan orang yang diberi harta kemudian sedekah. Tadarruj ini, urutan ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu dibandingkan harta. Karena yang pertama orang yang diberi ilmu dulu, Al-Quran dulu yang kita hasad. Kemudian baru orang yang diberi harta dan dia sedekah. Ini diantara ta'ammul hadis ini memberikan penjelasan keutamaan ilmu di atas sedekah. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li Kamil, ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Kamil. Siapa Kamil? Kamil ini seorang tabi'in, ya seorang tabi'in, muridnya sahabat, muridnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, namanya Kamil bin Ziyad bin Nuhail, termasuk sahabatnya Imam Ali. Sahabatnya Ali, berarti kalau sahabatnya sahabat adalah tabi'in, ya radhiyallahu anhu, yang mana beliau wafat pada tahun 82 Hijriah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya Kamil, wahai Kamil, al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kok bisa? Al ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu itu menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta. Paham? Orang yang hartanya banyak itu khawatir dijaga hartanya jangan sampai hilang. Ada tanah dipatok biar nggak diambil orang, ya. Ada uang disimpan, bahkan diberangkas biar nggak hilang. Kita yang jaga harta, bahkan rela sewa security untuk jaga harta. Tapi kalau ilmu yang jaga, ilmu yang jaga kita. Maka ilmu lebih utama daripada harta. Al ilmu hakimun wal malu mahkum. Ilmu itu adalah hakim, penentu. Sedangkan harta itu yang dihukumi, mahkum. Ada masalah ilmu yang membenarkan kita, ada masalah ilmu yang mengarahkan kita, hakim, penentunya. Sedangkan harta dihukumi. Ini sekian harus disedekahkan, ini sekian harus gimana, dikeluarkan gimana. Itu yang dihukumi. Wal malu tanqusuhu sadaqah wal ilmu yazku bil infaq. Dan harta secara kasat mata manusia itu berkurang dengan dikeluarkan. Tapi ilmu itu suci, ya, dan bertambah dengan dikeluarkan, dengan disedekahkan. Nah, maksud berkurang dengan dikeluarkan itu sedekah ini bukan bertentangan dengan hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, la yankusul malu bi sadaqah. Harta enggak berkurang dengan sedekah. Maksudnya apa? Secara kasat mata manusia, harta ketika disedekahkan berkurang.
Tapi di sisi Allah harta yang sedekahkan tidaklah berkurang, tetapi bertambah. Jadi jangan difahami ini perkataan melisih hadis Nabi SAW, bukan. Karena dalam kasat mata manusia harta 100 juta disedekahkan 100 ribu berkurang. Tapi di sisi Allah dia bertambah. Nah, itulah diuji keimanan. Wa qad fassara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzal hadits bi haditsin yarwihi Abi Kabsyah Al-Anmari. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abi Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu hadhil ummah mathalu arba'ah." Perumpamaan umat ini seperti 4. Jadi umat ini seperti 4 perumpamaan. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Seseorang yang dia dikasih Allah harta dan ilmu, sehingga dia mengamalkan ilmunya terhadap hartanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Allah kasih kepadanya ilmu tetapi Allah enggak kasih harta. Fayaqulu rabbi law anna li malan mithlu mali fulan lakuntu a'malu fihi bimithlihi. Sehingga orang yang diberi ilmu enggak memiliki harta ini, dia mengatakan, ya Allah, sekiranya aku diberikan harta seperti apa yang diberikan kepada fulan, maka aku akan beramal dengan harta tersebut sebagaimana si fulan itu beramal. Fahuma fil ajri sawa. Ini kata Nabi. Orang yang dua orang ini dalam pahala sama. Orang yang dia dikasih ilmu, dikasih harta, kemudian dia dengan ilmunya mengeluarkan harta ini sesuai dengan ilmunya, pahalanya sama dengan orang yang dikasih ilmu tetapi enggak dikasih harta dan dia berniat mengamalkan ilmunya, bersedekah sebagaimana orang yang diberi harta tadi dan beri ilmu tadi. Pahalanya sama karena dia ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza minhu hubbun li an yakuna lahu mithla ma lahu fayamalu ma ya'malu min ghairi hubbi zawali ni'mati anhu. Karena dia suka untuk memiliki beribadah sebagaimana orang tadi beribadah, bersedekah tanpa mengharapkan hilang nikmat ini dari orang lain. Yang ketiga, wa rajulun atahu Allahu malan. Seseorang yang Allah kasih harta, walam yu'tihi ilman, tetapi dia enggak dikasih ilmu. Ini perumpamaan orang yang ketiga. Sifat yang ketiga, dia dikasih Allah harta tetapi enggak dikasih ilmu. Fahuwa yunfiquhu fi ma'asillahi azza wa jalla. Sehingga dia mengeluarkan hartanya dalam kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa rajulun lam yu'tihi ilman wa lam yu'tihi malan. Yang keempat, ada seorang yang belum Allah kasih harta dan tidak juga Allah kasih ilmu. Sehingga orang yang enggak punya harta, enggak punya ilmu ini berkata, "Lau anna li mithlu mali fulanin lakuntu anfaqtuhu mithla ma anfaqahu fihi minal ma'asi fihi fahuma fil wizri sawa." Jadi orang yang enggak ada harta ini dan enggak ada ilmu berkata, sekiranya aku diberi harta seperti fulan, maka aku akan mengeluarkannya sebagaimana si fulan mengeluarkannya dalam kemaksiatan terhadap Allah. Dia ngelihat ini enggak punya ilmu, enggak punya harta, orang miskin. Ngelihat tetangganya orang kaya. Setiap hari pergi naik mobilnya ke dunia gemerlap malam, ke maksiat ya, dia bisa belanja semaunya di malam hari, dia bisa rokos, joget di malam hari kemana gitu ya. Nikmat sekali hidupnya. Pulang bisa bawa perempuan misalnya. Dia ngomong nih, wah kalau sekiranya aku punya harta seperti dia, aku akan seperti dia juga. Nah, dua orang terakhir ini, orang ketiga dan keempat dalam dosanya sama. Dalam dosanya sama. Yang menderita yang keempat. Ya, sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu, ya, sudah hidupnya menderita di dunia, dosanya dapat di akhirat sengsara, ya. Inilah dalam bahasa orang Palembang kate ambean. Kate ambean apa?
Ini sama halnya nanti dia bisa berbangga-bangga ya seperti orang yang dia lihat tadi karena nggak punya ilmu. Jadi kalau bahasa kita tuh dia sudah, kalau orang kaya sombong ya dia berdosa lah. Tapi ada senangnya dia kaya. Ini sudah miskin sombong misalnya. Ya. Apa itu? Sudah miskin sombong. Ada nggak? Ada. Sudah miskin, hidupnya nggak jelas, kerjaannya nggak jelas, kegiatannya nggak jelas, tapi sombong, gaya tinggi. Apa yang diambil di situ? Itu diantaranya ruginya orang yang nggak punya ilmu, nggak punya harta juga. Ini kalau punya ilmu nggak punya harta masih dapat pahala tadi kayak orang sedekah. Tapi kalau nggak punya ilmu nggak punya harta, masya Allah. Ya, jadi dua orang pertama ini yang mendapatkan kebahagiaan, kebaikan. Dua orang yang kedua yang mendapatkan kesengsaraan karena sama dalam perkara dosanya. Wa hakadha dhammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jihati tamannihi lil ma'siyah. Beginilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela mereka keduanya, orang yang ketiga dan keempat tadi, karena harapan mereka dalam kemaksiatan. La min jihati an yatamanna an yakuna lahu minan ni'mah mithla ma lahu. Jadi dosanya bukan karena dia ingin mendapatkan nikmat seperti itu, tapi dosanya karena dia ingin berbuat dengan harta itu sebagaimana yang diperbuat oleh orang tadi yang enggak punya ilmu tadi, maksiat. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena kebodohannya, karena tidak memiliki ilmunya. Fa idzan la haraja 'ala man yughbit ghairahu fi ni'matin wa yashtahi li nafsihi mithliha taliman lam yuhib zawalaha anhu wa lam yukrih dawamaha lahu. Ya. Jadi dari ini kesimpulannya enggak masalah bagi orang yang ghibthah, iri kepada orang lain dalam nikmat, yang dia menginginkan mendapatkan nikmat seperti itu, ya, selama lam yuhibba zawalaha, dia tidak menginginkan hilang nikmat itu dari orang lain, dan dia tidak benci ketika nikmat tersebut masih tetap berada pada orang lain. Na'am in kanat tilka ni'matu diniyah wajibatun diniyatun wajibah kal imani was salati waz zakati fahadhil munafasa wajibatun. Ya, kalau dalam hal nikmat ini dan perkara agama yang wajib seperti perkara iman, perkara salat, perkara zakat, maka dalam hal ini berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbanyak, ini wajib. Wa huwa an yuhibba an yakuna mithlahu li'annahu idza lam yakun yuhibba dzalika fayakunu radiyan bil ma'siyah wa dzalika haram. Ya. Nah, kalau dia menyukai tadi kebaikan tadi, dia ingin mendapatkan kebaikan seperti orang lain tadi, maka ini baik. Karena kalau dia tidak menyukai saudaranya berbuat kebaikan, berarti dengan kata lain dia ridha dengan kemaksiatan, dan ini haram. Haram. Nah, ini isyarat ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, isyarat bahwasanya kita ini cuma ada dua tempat. Kalau enggak surga, neraka. Kalau enggak kita ridho kepada kebaikan, berarti kita ridho kepada keburukan. Tidak ada tempat antara kedua-duanya. Tidak ada manzilah bainal manzilatain. Tidak ada satu tempat di antara dua tempat. Enggak ada tengah-tengah. Enggak ke surga, enggak ke neraka. Kemana? Cuma ada surga atau neraka, kebaikan atau keburukan. Ya. Dosa atau pahala, sunnah atau bid'ah, halal atau haram. Ada mubah, ada makruh, yaitu kemasuk makruh dekat kemana, dekat kemana. Jadi di sini ikhwatul iman, bahwa ketika kita mengisi dengan ketaatan, maka kita akan terjauh dari kemaksiatan. Ketika kita meninggalkan ketaatan, kita akan terjatuh kepada kemaksiatan. Wallahu ta'ala alam. Soalnya kita lanjutkan sedikit setelah azan. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allah
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada perkataan muallif rahimahullah, wa idza kanatin ni'matu minal fadaili ka infaqil amwali fil makarimi was sadaqati fal munafasatu fiha mandubun ilaiha. Dan apabila nikmat itu dari yang keutamaan-keutamaan seperti infak, menafkahkan hartanya di jalan Allah, fil makarim, dari dalam hal-hal yang terpuji, was sadaqat, dan untuk sedekah, fal munafasatu fiha mandub, maka berlomba-lomba dalam hal itu terpuji, disukai. Wa idza kanat ni'matun yatana'amu biha ala wajhi mubahin fal munafasatu fiha mubahah. Kalau sekiranya nikmat itu dia ingin bernikmat-nikmat dengannya dalam perkara yang mubah, maka berlomba-lomba untuk mendapatkannya juga perkaranya hukumnya mubah. Dan dari sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, perkataan ini mengingatkan saya pada suatu kaidah fikih. Pada suatu kaidah fikih, yaitu al-amru laha ahkamul maqasid. Ya. Laha ahkamul maqasid. Suatu perkara, al-wasilah laha ahkamul maqasid. Al-wasilah laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum tujuannya. Wasilah memiliki hukum tujuannya. Paham? Al-wasilatu laha ahkamul maqasid. Ini kaidah fikih. Apa maksudnya? Ketika suatu perkara tersebut gak bisa didapati kecuali dengan wasilah itu, maka wasilah itu hukumnya seperti tujuannya. Dengan syarat wasilah ini mubah. Contoh, ketika kita mau sholat yang hukumnya wajib, sholat 5 waktu di masjid bagi laki-laki, dan gak mungkin kita bisa sholat 5 waktu ke masjid kecuali kita harus melangkahkan kaki ke masjid. Wasilahnya langkahkan kaki ke masjid. Maka melangkahkan kaki pada hukum asalnya boleh, mubah, langkah kaki kemana pun mubah. Tapi karena dengan tujuan sholat 5 waktu di masjid yang hukumnya wajib, maka langkah kaki ini jadi wajib. Kalau enggak mungkin kita sampai ke masjid kecuali melangkahkan kaki. Atau misalnya lagi, wudu, hukum asalnya sunnah, perkara yang disunnahkan. Jaga wudu ada perkara yang sunnah. Karena para sahabat diantaranya Bilal bin Rabah, karena dia menjaga wudu dan salat 2 rakaat setelah wudu, suara terompanya didengar Nabi di surga. Ya. Kemudian ketika mau salat wajib, salat 5 waktu, dan kondisi kita pada waktu itu sedang berhadas, dan gak mungkin sah sholat 5 waktu itu tanpa wudu, maka kondisi wudu pada saat tersebut hukumnya jadi wajib. Hukumnya jadi wajib. Padahal hukum asal wudu adalah sunnah. Namun gak mungkin sholat wajib ini terpenuhi kecuali dengan wudu, maka hukum wudu pada kondisi itu jadi wajib. Namun ketika kita gak mau sholat, kita batal, habis buang air kecil batal wudu kan, tapi nggak mau sholat, kita berwudu, hukumnya sunnah jaga wudu, disukai. Tapi ketika mau sholat tadi hukum jadi wajib. Kenapa? Karena al-wasilah laha ahkamul maqasid. Wasilah memiliki hukum tujuannya. Dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan kaidahnya mengatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa saja yang perkara wajib nggak bisa terpenuhi kecuali dengannya, maka nya ini menjadi wajib. Ya, nya ini apa ini menjadi wajib. Misal apa? Perkara yang wajib lain misalnya apa? Misalnya orang kondisi tubuhnya kalau enggak makan sahur, puasa wajib, enggak makan sahur dia bakal sakit karena dia memiliki penyakit tertentu. Kalau nggak makan sahur, dia puasa, dia bakal di siang harinya bakal jatuh sakit, bakal
tepar bakal masuk rumah sakit ya. Dan dia nggak mungkin bisa menyelesaikan puasanya karena kan kondisi fisik orang berbeda-beda. Nah, pada orang ini sahur hukumnya bagi dia wajib. Padahal hukum asal sahur adalah sunnah. Karena Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena dalam sahur ada keberkahan. Hukumnya sunnah. Tapi niat Imam harinya wajib. Hukum sahurnya sunnah. Pada orang ini hukum sahur wajib. Karena kalau dia nggak sahur dia nggak bisa menyempurnakan puasa wajibnya. Itu diantara contoh lagi. Atau contoh-contoh perkara mubah lainnya. Syaratnya perkara mubah. Apa misalnya? Misalnya orang tidak mungkin sampai untuk sholat 5 waktu kecuali dia harus naik sepeda. Kenapa? Karena mungkin pinggangnya kaki nggak kuat jadi dia harus naik sepeda sampai masjid, jalan dikit duduk ke masjid. Naik sepeda mubah, perkara mubah. Apa hukum naik sepeda? Mubah. Tapi karena dia mau sholat 5 waktu di masjid dan nggak mungkin kecuali naik sepeda, maka naik sepeda pada kondisi itu hukumnya wajib. Ini harus difahami. Itu kaidahnya ma la yatimul wajib illa bi fahuwa wajib. Kaidah turunannya al-wasilah laha al-wasail laha ahkamul maqasid. Ya, dan ini harus dibedakan dengan kaidah orang-orang Yahudi. Orang Yahudi punya kaidah. Apa kaidah orang Yahudi? Al-ghayah tubarrirul wasilah. Nanti kalau antum pernah baca suatu kaidah bahasa Arab, al-ghayah tubarrirul wasilah, ini kaidahnya orang Yahudi. Jangan, Ustaz, ada kaidah al-ghayah tubarrirul wasilah. Ini kan bahasa Arab. Iya bahasa Arab, tapi yang punya kaidah ini orang Yahudi. Apa artinya al-ghayah tubarrirul wasilah? Al-ghayah tujuan, tubarrirul wasilah menjadikan baik wasilahnya. Tujuan menjadikan baik wasilahnya. Dalam bahasa simpulnya kita bahasa Indonesia, tujuan menghalalkan cara kan? Tujuan menjadi baik wasilahnya. Contoh penerapan kaidah Yahudi ini yang enggak boleh kita terapkan sebagai seorang Islam adalah dia mau sedekah. Dia mau sedekah. Tapi dia enggak punya harta. Satu-satunya cara untuk bisa sedekah adalah dengan mencuri. Mencuri hukumnya haram. Tapi kan sedekah bagus, baik. Karena sedekah baik, ya berarti jalannya jadi baik. Curi jadi baik karena tujuannya baik. Ini kaidah orang Yahudi. Salah. Makanya kaidah itu dibuat kaitannya. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah itu memiliki hukum tujuannya dengan syarat antakunal wasailu amron ibaha, amron mubah. Hendaknya wasilah itu syaratnya adalah perkara yang mubah. Jadi Islam ketika kita ingin berbuat baik, apapun kebaikannya, maka wasilahnya boleh wasilah apapun asalkan wasilah ini mubah. Hukum asal wasilah ini mubah. Tadi jalan kaki hukumnya mubah, bisa jadi wajib karena mau menyempurnakan yang wajib. Ya. Beda halnya kasusnya kalau misalnya mau tidak mungkin sampai ke masjid kecuali naik sepeda. Dan dia enggak punya sepeda kecuali mencuri. Misalnya. Berarti nyuri sepeda orang untuk ke masjid boleh enggak? Kalau hukum Islam enggak boleh karena syaratnya wasilahnya harus perkara mubah. Kalau kaidah orang Yahudi boleh. Kenapa? Kan tujuannya mau sholat ke masjid. Enggak mungkin sampai ke masjid kecuali curi sepeda. Maka curi sepeda boleh. Nah, ini sama halnya orang yang galak maling sendal. Ya, enggak mungkin sampai ke masjid kecuali jalan kaki. Dan saya enggak punya sendal. Sendal tetangga nganggur misalnya. Kita ambil sendal tetangga. Kenapa? Kan tujuannya baik mau ke masjid, tapi jalannya salah. Kalau menerapkan ini berarti menerapkan kaidah orang Yahudi. Kalau kaidah orang Islam harus syaratnya ini perkara wasilah ini perkara yang mubah, bukan perkara yang haram. Jadi enggak ada istilah Robin Hood dalam Islam. Mencuri untuk sedekah enggak ada. Ya. Wallah, karena Nabi SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tak menerima kecuali yang baik. Wallahu taala alam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
insyaallah. Pertanyaan luar biasa. Ya, semua kebaikan yang dilakukan oleh anaknya, orang tuanya mendapatkan pahala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, al-waladu min kasbi walidihi. Anak itu adalah hasil usaha orang tuanya. Hasil usaha orang tuanya. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal dunia, putus amalannya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Dijelaskan oleh para ulama, anak yang soleh mendoakannya karena anak adalah kasbi, usaha orang tuanya. Ilmu yang manfaat ada pada anaknya. Apapun yang diajarkan kebaikan oleh orang tuanya diamalkan anaknya, maka orang tuanya mendapatkan pahala akibat ilmu yang bermanfaat tadi. Ilmu yang manfaat. Nah, kasusnya bagaimana kalau anak itu berbuat keburukan? Apakah orang tua mendapat dosanya? Dilihat dari sisi 3 aspek tadi. Ada enggak orang tuanya mengajarkan keburukan kepada anaknya? Ketika orang tuanya mengajarkan keburukan kepada anaknya, sepeninggalnya anaknya selalu berbuat keburukan, maka orang tuanya juga mendapatkan dosanya. Karena pengajaran keburukan padanya. Namun ketika orang tuanya selalu mengajarkan kebaikan, setelah wafatnya ada kebaikan dikerjakan anaknya, dia dapat pahalanya. Ada keburukan dikerjakan anaknya, maka orang tuanya berlepas diri dari hal itu. Karena terputus semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Sekarang ilmu yang dimanfaatkan oleh anaknya dari orang tuanya kebaikan, enggak, sudah lepas dari sini. Keburukan, orang tuanya enggak pernah mengajarkan keburukan. Ini dikuatkan lagi oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana lanjutan hadis kisah kaum dari Mudhar tadi. Nabi melanjutkan hadisnya di, "Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yunqasa min auzarihim syai'un ila yaumil qiyamah." Barang siapa mencontohkan contoh yang buruk dalam Islam, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun sampai hari kiamat. Dari inilah ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebaiknya kita selaku orang tua usahakan selalu ajarkan kebaikan kepada anak kita. Bisa jadi anak kita enggak nurut, enggak ngerjain sekarang. Sepeninggal kita, dia teringat pesan-pesan kebaikan kita, diamalkan, kita dapat pahalanya. Namun ketika kita mengajarkan keburukan, sepeninggal kita dia kerjakan keburukan itu, maka kita siap menuai dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti keburukan anak dapat dosa enggak orang tuanya? Dirinci. Ketika keburukan perbuatan anak adalah hasil didikan orang tua, maka orang tua mendapatkan dosanya. Namun apabila keburukan yang dilakukan anak itu bukan didikan orang tua, maka orang tua berlepas diri dari dosanya. Wallahu ta'ala a'lam. Yakfi. Mungkin ini yang bisa kita jelaskan. Telah lama waktu berlalu menjelang salat Isya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.